Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat muslim yang saat ini sedang menjalankan, yaitu salah satu perintah wajib, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Gimana teman-teman ya, masih semangat kan? Masih kuat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan ini. Di konten kali ini ya, saya akan tutorialkan yaitu mengatur ya jarak antara milling dan ulir di mesin poles IC, entah itu N70 maupun N50. Yaitu bagaimana cara mengaturnya, posisinya yang tepat itu gimana, sehingga hasil dari poles beras ini menjadi maksimal. Hasilnya itu memuaskan dan maksimal. Dan sebelumnya saya akan menjawab dulu komentar ya. Ada salah satu komentar, gimana sih kapan saatnya itu mengganti, ada di komentar itu ya ada pawon ya, anglo atau pawon itu yaitu apa tuh, rumah bodi saringan ya. Rumah bodi sarangan dedak kabel. Nah, sebenarnya untuk mengganti apa itu ya yang dibilang anglo atau pawon tadi, itu sebenarnya itu masalah gantinya secara umum. Kalau secara pribadi saya pernah ganti. Waktu itu pecah itu. Waktu itu kan ada waktu poles itu ada baut ya, entah baut besi segala macam itu masuk sehingga nggak bisa keluar, sehingga menimbulkan pecah. Saya pernah ganti itu. Tapi secara umum ya, selama gapet itu masih bisa terpasang dengan sempurna, dan sarangannya itu, saringan dedekatornya itu, screennya ya, itu masih menempel dengan sempurna, nggak perlu diganti. Sebenarnya jadi masalah itu mungkin kendala-kendala kotor ya waktu itu ya, mungkin ya dari mas siapa ya, lupa saya. Itu mungkin solusinya itu nggak perlu diganti. Solusinya itu pokoknya setiap kali setelah proses ya, setelah kerja selesai, mungkin sore itu, entah siang atau sore itu, kalau udah selesai mesin keadaan off itu dibersihkan, itu dibuka itu tutupnya itu, lalu dikuas-kuas itu tempatnya, sarangnya bagian luar. Waktu keadaan masih muter itu dikuas sehingga nggak apa itu yang semburan angin dari meling keluar itu nggak kehambat oleh katul-katul yang menggumpal di situ. Dan juga saya akan menjawab juga di konten ini ya. Nah, saya akan membahas juga, yaitu ada satu komentar, yaitu apa itu, beras itu banyak ya, banyak katul atau dedak itu yang ikut bercampur di beras, dan beliau juga minta saran bagaimana solusinya. Dan tonton terus video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Untuk mendapatkan hasil polesan yang maksimal, ini coba diperhatikan itu yang pertemuan antara ya, jarak antara miling dan ulir. Ini jangan sampai ada rongga ya. Nah, termasuk di kancingan itu. Nah, ini kancingan ini yang ada lubang. Nah, di sini kan ada kaki ulir, apa itu, milingnya ada kaki kan, kanan kiri yang masuk ke dalam ya, yang masuk ke dalam ulirnya. Itu jangan sampai ada rongga, itu harus sepan benar. Nah, termasuk ini jangan sampai ada rongga ini kan. Berarti posisi ini kuncinya ini harus kuat betul ini. Ini untuk mendapatkan hasil yang memuaskan lah intinya tuh. Karena ini ya, suplai angin ya dari blower itu masuk kemari. Ini nggak boleh, ini nggak boleh lewat sini terlalu banyak. Ini tetap harus ada rongga, tetap ada rongga, tapi nggak boleh terlalu lebar. Ini berarti ini harus sepan ya. Nah, pertemuan antara miling dan ulir itu harus sepan. Nah, masalahnya angin yang dari blower
masuk ke milling ini kan fungsinya angin ini kan untuk membersihkan beras-beras dari katul, dari dedak-dedaknya kan, untuk menyembur keluar. Ini harus masuk lewat sini. Nah, termasuk beras-beras pun masuk ke dalam sini nantinya. Nah, sehingga suplai angin yang masuk kemarin harus besar, ya kan? Nah, itu untuk menghasilkan hasil poles yang bagus. Perhatikan jarak antara milling dan ulir, jangan sampai ada rongga. Terus ada komentar lagi dari tutorial video saya yang sebelumnya, katanya di ini beras yang masuk itu kotor, ada debunya segala macam itu kan. Itu sebenarnya bukan debu ya, tapi itu sebenarnya ini ya, di tempat sarangannya ini. Ya, ini kan ini jangan sampai ada sumbatan di sini nih. Ini harus bersih. Sehingga kalau habis pakai itu tutupnya itu ya, tutupnya itu kan, itu dibuka, itu dibersihkan di sini, jangan sampai ada penyumbatan. Sehingga kalau sampai ada penyumbatan ya, itu kerja anginnya di sini nih, nggak bisa menekan keluar. Lidah itu nggak bisa keluar semua, sehingga apa itu bercampur dengan beras yang keluar. Nah itu sebenarnya kotoran-kotoran yang ikut beras itu bukan debu, tapi sisa-sisa dedak yang nggak bisa keluar karena kehalang ini meling apa ini sarangan ini kan kotor. Ini biasanya ini kalau udah sore itu udah selesai ini kan, sini banyak sekali apa dedak-dedak katul-katul yang menempel ini harus saya bersihkan itu pakai kuas itu, ya kan? Sehingga nggak ada kemungkinan untuk penyumbatan ini. Sehingga kalau sampai nggak dibersihkan barang 1-2 hari, maka di sini akan terjadi gumbalan-gumbalan itu ya. Sehingga kalau udah terjadi gumbalan seperti ini nih ya. Nah, ini blower nggak bisa nembus ini. Ini kalau udah kering nggak bisa, blower apa itu, tekanan angin dari dalam ini nggak bisa mendorong keluar. Ini kalau udah mengeras. Pastikan untuk suplai angin yang dari blower ini, ya kan, misalnya ini ya untuk pabrikan sini kan ada seteran ya, ada segitiga di sini, tapi sini saya salurkan pipa, ada pipa entah 3/4 atau setengah ini saya salurkan untuk membantu proses pembersihan di depan. Ini misal itu di apa itu, untuk masih beras itu masih ada kotor ya, beras itu masih kotor segala macam, ada dadaknya, ada apa katul itu kan, itu bersihkan. Dan untuk penutup ya, ini coba diperhatikan. Ini di sini kan ada setelan angin. Untuk pabrikannya sini kan ada segitiga kan, tapi ini saya salurkan pakai pipa untuk membersihkan sekam-sekam yang di depan. Nah, ini coba ini dibuka setengah dulu. Nah tuh nanti ditengok hasilnya di depan gimana. Kalau memang itu masih belum memadai ya ditutup aja. Berarti dari suplai angin ini ya dari blower yang mengarah ke arah meling berarti besar. Tuh, sehingga kemungkinan apa itu beras yang bercampur dengan katul-katul atau dedak-dedak itu nggak ada lagi. Terus ini bersihkan untuk sarangan-sarangan ini harus dibersihkan setiap hari. Setiap hari kerja ya, hari istirahat itu harus dibersihkan. Jangan sampai ada gumpalan-gumpalan di sini. Ya mungkin ini yang saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Apabila ada kritik dan sarannya mohon ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.